Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengar suara saya, Permana Mega Wicaksana. Kawan-kawan boleh manggil saya Kang Ega. Di video kali ini kita akan mulai membahas tentang copywriting di WhatsApp. Yang dimana di pembahasan kali ini, pembahasan pembuka, kita akan langsung masuk ke yang namanya pola copywriting di WhatsApp sesuai dengan pengalaman yang telah saya lakukan selama ini. Jadi, teman-teman di beberapa menit ke depan akan belajar bagaimana pola copywriting sederhana sebenarnya yang saya lakukan. Tapi sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, copywriting itu penting, tapi jauh lebih penting memiliki target market yang sesuai dengan bisnis Anda, agar copywriting Anda gak mubazir. Kenapa demikian? Copywriting yang baik, yang bagus, yang keren, yang konversinya bagus, akan percuma jika target market Anda tidak sesuai dengan bisnis Anda. Contohnya Anda jualan hijab, tapi target market Anda kebanyakan cowok. Bukan tidak mungkin cowok membeli hijab untuk istrinya, untuk saudaranya, untuk ibunya. Tapi target market yang tepat itu lebih baik. Kalau misalnya jualan hijab berarti teman-teman bisa menarget wanita dengan kategori yang masih muda, 20 tahun ke atas sampai ke 35 tahun sebagai contoh aja. Itu sesuaikan dengan target market teman-teman. Nah, setelah teman-teman memiliki yang namanya target market yang sesuai, maka insya Allah copywriting teman-teman walaupun sederhana akan menghasilkan konversi yang besar untuk bisnis teman-teman. Tapi tenang, teman-teman nggak perlu khawatir bagaimana cara mendapatkan target market yang tepat untuk bisa diarahkan ke WhatsApp. Saya sudah siapkan yang namanya Jago WhatsApp Marketing. Ini adalah ekos saya sebelumnya di tahun 2018. Alhamdulillah udah seribuan orang join di ekos ini. Dan teman-teman kabar baiknya bisa dapatkan gratis. Nanti untuk link Jago WhatsApp Marketing ini akan saya simpan di bawah video ini. Dan jika teman-teman yang sudah belajar ilmu Jago WhatsApp Marketing ini, insya Allah teman-teman sudah paham bagaimana bisa menghadirkan yang namanya target market audience di media sosial, yang khususnya saya bahas itu di Facebook, yang nanti akan diarahkan ke WhatsApp. Dan copywriting di WhatsApp ini insya Allah akan bermanfaat saat teman-teman praktek di WhatsApp. Baik, kita akan masuk ke pola yang pertama. Namanya pola copywriting di WhatsApp berdasarkan pengalaman pribadi. Saya belajar dari beberapa guru yang membahas tentang WhatsApp dan termasuk dengan copywritingnya. Karena sangat jarang orang yang membahas tentang copywriting tapi di WhatsApp. Ternyata copywritingnya secara general. Hanya ilmu copywriting yang memang dibahas untuk semua media sosial, untuk media promosi, media edukasi. Karena sebenarnya copywriting di setiap media sosial atau media chat seperti WhatsApp itu akan berbeda polanya. Bukan termasuk pola ilmu yang berbeda, tapi pola dari mulai pengetikan, susunan baris, dan lainnya yang insya Allah kita akan bahas pada video kali ini. Oke, kita akan masuk aja ke namanya pola sederhana yang saya gunakan. Edukasi maupun promosi yang saya lakukan biasanya menggunakan 4 aspek penting ini. Yang pertama adalah headline pendek dan jelas. Jadi headline pendek dan jelas ini bertujuan untuk menarik perhatian dan si pembaca itu mau mengklik dulu pesan yang kita kirim. Saat headline kita jelek, saat headline kita terlalu panjang, saat orang membaca itu tidak penasaran, headline kita akan tidak menarik dan mereka pun tidak akan membaca kalimat selanjutnya. Makanya headline ini sangat penting. Teman-teman, kalau saya pribadi membuat suatu copywriting kalimat promosi, biasanya yang paling lama dipikirkan adalah headline-nya. Bagaimana bisa menarik orang, bagaimana pesan saya akan dilihat terlebih dahulu. Dia mau lagi scroll misalnya di WhatsApp, lagi baca-baca chat, ada headline yang masuk, kalimat pesan awal yang masuk yang menarik, maka itu yang akan menentukan pesan Anda dibaca atau tidak oleh pembaca Anda. Yang kedua adalah, subheadline penjelasan lengkap. Kalau tadi headline-nya itu pendek dan jelas, kenapa? Karena memang kita ingin menarik orang untuk klik dulu. Nah, di bagian kedua, Anda harus mulai masuk ke tahapan yang dimana subheadline penjelasan lengkap. Ini kalimat pendeknya dan ini adalah kalimat penjelasannya. Jadi, saat orang mengklik, oh ternyata tentang ini. Oke, saya akan lanjut baca deh. Nah, setelah mereka
masuk ke tahapan yang namanya subheadline, penjelasan sudah mereka baca, maka mereka akan membaca yang namanya isi pesan yang dikirimkan. Entah itu pesan promosi, entah itu pesan edukasi, pesan informasi, maupun pesan yang lainnya. Silakan buat pesan yang menarik yang membuat mereka akhirnya mau membaca pesan Anda sampai habis. Itu masih di pesan aja nih. Di inti yang ingin teman-teman kabarkan, sharingkan kepada pembaca Anda di WhatsApp. Yang keempat adalah kalimat ajakannya. Setelah isi pesan, pasti Anda ingin memerintahkan atau menyuruh mereka, entah itu mengklik link, entah itu dia membalas pesan kita, entah itu kita perintahkan untuk mau men-share kalimat kita, itu disebut dengan kalimat ajakan. Jadi buatlah kalimat ajakan bertindak setelah membaca pesan dari Anda. Dan yang kelima, yang biasa saya gunakan juga, tapi tidak saya simpan di sini, tidak saya tulis, karena tidak baku adalah penambahan kalimat atau kalimat penutup. Kalimat penutup itu sangat banyak, nanti akan saya bahas secara terperinci, ini secara 4 bagian yang biasanya saya sharekan secara garis besarnya. Untuk secara garis terpisahnya, mulai dari headline-nya apa, subheadline-nya bagaimana, isi pesannya tuh harus seperti apa, kalimat ajakannya seperti apa, dan ditambah satu materi lagi tentang penutupan atau penambahan kalimat dari setiap copywriting kita di WhatsApp. Kita akan bahas di video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Insya Allah kita akan belajar dengan salah satu contohnya ada di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya Kang Ega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.